Shalom adik-adik sekolah minggu dari week 1 sampai week 13. Kakak-kakak sekolah minggunya mau nyapa ya bareng-bareng ya kakak ya. Iya, Ayo Kak Dia. sama-sama kakak. Shalom adik sekolah minggu. Shalom. Iya, kakak sekolah minggunya berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan penuh apa ya Kak Sita? Sukacita. Sukacita. Semangat. Semangat ya. Walaupun masih pandemi COVID seperti ini, kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebelum kita ibadah, kakak mau cek-cek ini adiknya dulu. Mau tanya-tanya ya Kak Priska ya? Boleh. Udah dipersiapkan nggak ya kira-kira nih Alkitabnya? Apalagi ya Kak ya? Persembahannya. Apalagi? Udah mandi apa belum? Iya, Nah, tuh yang di sana belum mandi loh, Kak. itu yang penting Pasti ya. sudah mandi dong, Kak. Iya itu penting kali tuh yang mandi itu karena kebersihan tubuh kita sebagian juga untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik sudah tidak sabar ya untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian. Ada gerakannya boleh diikuti ya. Ya adik-adik di rumah ya. Iya, Kak. Iya ini tentang mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi memuji Tuhan Yesus. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Mana huruf A-nya? A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sekali lagi ya, adik-adik, ayo kita biar semangat memuji Tuhannya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, Iya, karena Yesus memberi apa yang diberikannya? sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Iya, semuanya adik-adik sudah sukacita, Pastinya, sudah Kak. penuh ini ya kegembiraan ya Kak Priska ya. Betul. Iya. Kita mau lanjutkan ibadah kita. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan dalam satu minggu ini di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, hari ini kami mau beribadah, mau memuji dan muliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih Bapa buat adik-adik, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka, week 1 sampai week 13, kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jagailah mereka Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu yang penuh kuasa. Begitu juga Bapa buat kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada saat ini, kiranya Tuhan turut campur dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa kami boleh mengingat buat kakak Ana yang hari ini dalam masa persalinan Bapa, kiranya Engkau turut campur, Engkau lancarkan segala sesuatunya Bapa, supaya kami mendapat sukacita yang lebih lagi dan luar biasa. Begitu juga Bapa tidak lupa kami berdoa buat para orang tua kami Bapa dimanapun mereka berada, dan apapun aktivitas mereka kira Tuhan juga turut campur. Terlebih Bapa buat
para perhalado dan pergudungan yang ada di sini, kiranya Tuhan juga turut campur dalam segala halnya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita sudah berdoa, tadi sudah bernyanyi. Sekarang kita mau memuji Tuhan lebih penuh sukacita lagi. Ayo adik-adik, kita angkat pujian kita. Satukanlah hati kami. Semuanya. Ayo. Siapa Iya. Kak? Apa ya? Siapa? Hati kita dong. Oke. Hati kakak dan adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari kita satukan lewat pujian ini. Semuanya berdiri ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semuanya Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Iya, kita sudah bernyanyi satukanlah hati kami. Kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sudah disatukan hatinya. Karena sudah disatukan, kita ucap puji syukur lewat pujian. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dari X 1 sampai 13, semuanya semangat ya. Boleh melompat di rumahnya, lompat-lompat kecil. Iya, boleh kakak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semuanya sembah Tuhan Yesus. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih semangat. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Semua mengucap syukur ya Kak. Iya. Sekarang adik-adik kita mau mendengarkan Tita yang dibawakan oleh Kak Lasma. Ayo anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita akan dengarkan Pati titah kita untuk minggu ini dari Patik Sada Sahatu Pati Opat. Pati Parjolo, Ahu do Jahoba de Batam, Nina de Batata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu de Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tonga, on rodi na di Bagasan Aek, na di Toru Nitano, yang gotungga besi sombaon manang si otoan. Pati patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang goso ture dalanna, ai hona uhum nado sogot akka na marsineang di goarna. Pati paopaton ingot hamuma pabadion ni ari minggui dina onom arima ulah hamu nasi ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de Batam doi dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe manang berum manang naposom
Laki-laki manang naposom boru-boru, ro dipina, hanmu ro dipangisi ni huta ni halape, nama ngebati hutam. Aidina onom arido ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot langit, dohot tano, dohot nasa isina dungi maradiando ibana di ari papituoni. Dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata, Jahoba aripa radiani jala diparbadiai. Atong rap mangido gogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahumbar tupatimi. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan patik yang dibawakan oleh Kak Lasma. Kiranya patik itu boleh bertumbuh di hati kita. Sekarang kita mau melanjutkan, mau memuji Tuhan lewat lagunya. Sudah lama banget nih ya Kak ya. Benar. Tapi kita rindu mau menyanyikannya. Oh sukacitaku. Kalau suka Semuanya cita penuh tersenyum sukacita. ya. Senyumnya mana? ya? Pakai masker Kakak. Goyang semuanya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Iya. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi dari awal. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Ayo Kak Lasma. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Iya adik-adik. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ya, sudah Penuh sukacita. sukacita. Sekarang kita mau melihat kakak-kakak sekolah minggunya yang Yahud atau adik-adik sekolah minggunya yang Yahud ya. Semua pokoknya mesti Yahud. Enggak ada yang enggak Yahud. pasti lagunya anak sekolah minggu paling Yahud. Semua tunjukkan keyahudannya. Ku paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahud. Oke deh. Ku paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahud. Iya, sekolah minggunya paling Yahud. Kakaknya juga imut-imut ya. Terbalik kakak. Iya, Kakak dia. kak dia aja deh sendiri. Ya, kita sekarang mau mendengarkan ayat bulanan yang dibawakan oleh kakak Priska. Oke, buat adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan ayat bulanan kita dan kita akan membacanya di dalam bahasa Batak. Ayat bulanan minggu ini diambil dari Lukas 12 ayat 8. Hudokma dihamu ganupna marhatinakon ahu dijolni jolma, hatidakon ni anak ni jolmai dosogot diadopan ni aka suruh-suruan ni debata. Kita akan mendengarkan adik-adik yang sudah mengirimkan ayat bulanannya. Lukas 12 ayat 8. Udok ma dihamu, ganupna maka tidakon niau dijolon jolma, maka tidakon ni anak dijolmai dosogot, au diadopan ni anak diadopan ni suruh-suruan ni debata. Amin. Shalom. Shalom. Selamat
Selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Lukas 12 ayat 8. Hudok ma dihamu, ganup nama katindakon au di jolo ni jolma. Hati dakonon ni anak ni jolma ido sogot di adopon ni aka suruh-suruon ni debata. Amin. Lukas 12 ayat 8. Hudok ma dihamu, ganuk na maka tindakon au di jolo ni jolma, hak tindakono ni anak ni jolma ido sogot dia adopan ni suruh-suruhan ni debata. Amin. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat bulanannya. Sekarang kita akan membaca sekali lagi bersama-sama. Ayat bulanan minggu ini Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Hudok madihamu, Hudok madihamu, ganupna marhatidakon ahu, ganup mahatohamu, di jolo ni jolma, di jolo ni jolma, hatidakon ni anak ni jolmai dosogot, Di hati dakon anak ni ni jolmai jolmai sogot, dosogot. di adopan ni aka suruh-suruan ni debata. Di adopan ni aka suruh-suruan ni debata. Martangyang mahita. Martua Martua ma dengan aka natumangihon hatani debata jano pepsa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu kita sudah mendengarkan ayat bulanan. Minggu depan ayat baru ya kakak ya. Yap. Nanti kita kita beritahu lagi ke adik-adik ya. Sekarang kita mau, siapa yang rindu mendengarkan firman Tuhan? Saya Kak. Ya Kak Priska ya. Saya iya enggak ya? Adik-adik tahu ya Kak Priska itu. Semuanya rindu mendengarkan firman Tuhan, oleh itu kita angkat lagunya Anak Sekolah Minggu, dengar-dengaran. Ayo mau dengar siapa? Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih ya Tuhan, kami boleh melayani di tengah-tengah gereja-Mu melalui kategori sekolah minggu. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu, terlebih HKBP Fajar, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah sekalipun dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran seluruh anak-anak sekolah minggu, terlebih Tuhan mereka akan mendengarkan firman-Mu, supaya mereka mengerti, menghidupi dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dan selalu termuliakanlah nama-Mu Tuhan melalui seluruh ibadah, doa dan lagu puji-pujian yang kami persembahkan untuk-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu,
firman Tuhan di minggu kita hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-21, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Silakan diikuti di tempatnya masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang nats Alkitab yang menjadi firman Tuhan pada hari ini barangkali sudah beberapa kali adik-adik sekolah minggu dengarkan, baik itu ketika masih beribadah di gedung gereja ataupun dari cerita-cerita guru-guru sekolah minggu, yaitu tentang ketika murid-murid Tuhan Yesus menjala ikan dan ternyata mereka tidak dapat apa-apa, tetapi ketika Yesus perintahkan untuk melemparkan di sisi yang berbeda dari yang biasanya, mereka beroleh ikan yang banyak. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah bangkit, seperti yang bisa kita baca di ayat yang ke-14. Adik-adik sekolah minggu pernah tidak merasakan kalau kalian itu sedang merindukan seseorang? Seseorang yang kalian kasihi, seseorang yang kalian sukai, seseorang yang membuat kalian itu merasa rindu, merasa membutuhkannya, merasa ingin dekat, merasa ingin selalu dengannya. Seperti keluarga, contohnya seperti opung,
tulang, mak tua, tante, atau kakak barangkali yang sedang di luar kota. Pernahkah adik-adik sekolah minggu merasakan kalau merindukan seseorang yang dikasihi? Tentunya adik-adik sekolah minggu, jika kalian pernah merasakannya, tentu ada dasar, tentu ada sebabnya. Kenapa kalian bisa merindukan seseorang? Tentu kalian punya dasarnya, pasti ada sebabnya. Entah karena yang kalian rindukan itu adalah keluarga dekat, entah yang kalian rindukan itu adalah orang yang selalu berbuat baik kepada adik-adik sekolah minggu, atau orang yang kalian rindukan itu adalah orang yang menyenangkan, yang membuat hati nyaman, yang membuat selalu senang dan sebagainya. Tentunya adik-adik sekolah minggu, ketika merindukan seseorang yang kita kasihi, yang kita tunggu-tunggu itu adalah kapankah kita akan bertemu lagi? Kapan ya aku bisa ketemu dengan keluargaku itu? Kapan ya aku bisa ketemu lagi dengan opung? Kapan aku bisa ketemu dengan tulang, dengan tante, dengan mak tua, dengan kakakku, dengan abangku? Kapan aku bisa bertemu lagi? Tentunya ketika menanti-nanti perjumpaan ini yang didasari oleh rindu, yang didasari oleh karena kita mengasihi orang yang kita rindukan, tentunya mau kita merasakan kebosanan, mau kita merasakan menjalani hari-hari kayak kalau belum ketemu ndak senang perasaan gitu. Adik-adik sekolah minggu, bisakah adik-adik sekolah minggu bayangkan inilah yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika selama 3 tahun lamanya, ketika Yesus mulai mengajar dan ketika Yesus sampai disalibkan dan dikuburkan, selama 3 tahun lamanya mereka selalu bersama. Terus tiba-tiba setelah Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, tidak ada lagi pertemuan. Sekalipun Yesus mengatakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik sekolah minggu percaya kalau Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga? Semoga kepercayaan adik-adik sekolah minggu begitu juga dengan kita semua umat Kristen. Terlebih murid-murid Tuhan Yesus yang kemudian percaya bahwa Yesus telah bangkit. Adik-adik sekolah minggu, karena saking kagetnya, karena saking terheran-herannya murid-murid Tuhan Yesus, tidak ada yang berani bertanya, apakah itu engkau Yesus? Apakah itu engkau Tuhan? Tidak ada yang berani bertanya, karena mereka merasa takjub, mengingat semua apa yang telah dikatakan Yesus selama mereka masih bersama selama 3 tahun. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang kita sukai, yang kita rindukan, tentunya perasaan aman akan selalu kita rasakan. Perasaan nyaman kita akan selalu rasakan. Perasaan damai kita akan selalu rasakan, karena kita tahu orang yang kita rindukan itu mampu memberikan kenyamanan itu kepada kita semua. Sama seperti yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, sampai semalaman mereka mencari ikan, mereka menjala ikan, mereka tidak menemukan dan mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika orang yang mereka agung-agungkan, mereka menjumpai orang yang mereka rindukan, mereka bertemu kembali dengan sosok Kristus yang sebagai guru, yang sebagai orang yang mereka kagumi, orang yang mereka sayangi, ternyata itu membawa berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Apa itu? Mereka mendapat ikan yang besar. Mereka tidak sia-sia. Mereka merasa bahwa mereka beroleh sukacita yang besar. Itulah yang kita rasakan kalau kita itu selalu merindukan Yesus. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga merasakan hal yang sama. Ketika mereka merindukan sosok yang selalu memberikan hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya, ketika mereka merindukan sosok Kristus yang selalu memberikan dan mempertunjukkan mukjizat untuk iman mereka, ternyata dia kembali untuk menemui murid-muridnya. Dan itulah yang dirasakan oleh Simon Petrus, yang dirasakan oleh Thomas, dan yang dirasakan oleh Nathanael dalam nats ini. Adik-adik sekolah minggu, jika kamu pernah bersuka cita,
Amang harap dan guru-guru sekolah minggu juga berharap sukacitamu adalah karena kamu masih bisa bangun dan memuji Tuhan. Ketika adik-adik sekolah minggu bangun dari tempat tidurnya dan merasakan bahwa karya Tuhan luar biasa dalam hidupmu, mulailah dengan berdoa serta mengucap syukur di dalam doamu. Adik-adik sekolah minggu, ketika kamu pernah bersukacita, bersukacitalah. Karena apa? Karena kamu masih bisa bertemu dengan orang tuamu setiap hari. Ketika kamu membuka mata dari tidurmu, kamu masih bisa bertemu dengan orang tuamu. Dan bersukacitalah adik-adik sekolah minggu. Kalau kamu terbangun, kamu mulai menjalani aktivitasmu, adik-adik sekolah minggu semua boleh melangkahkan kakinya. Ingatlah untuk memberikan waktu, hati dan pikiranmu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah yang adik-adik sekolah minggu lakukan sekarang di rumah. Terlebih kepada orang tua, salah satu ucapan bersyukur dalam hidupnya adalah dia mampu memberitakan firman Tuhan ke tengah-tengah keluarganya. Adik-adik sekolah minggu, ketika murid-murid Tuhan Yesus bersukacita karena bertemu dengan Yesus setelah kebangkitannya, ini jugalah berita yang akan kita hidupi di dalam hidup kita. Setiap harinya kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Baik itu ketika kita memulai hari-hari kita, ketika kita mulai menjalani, dan ketika kita ingin mengakhiri hari yang diberikan Tuhan kepada kita pada hari itu juga. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itulah yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan. Ketika rasa rindumu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan sudah dipenuhkan melalui ibadah, selalulah bersukacita dan menjalani hidupmu di dalam sukacita. Tentunya adik-adik sekolah minggu, hidupmu akan selalu merasa nyaman, merasa aman, merasa bahagia, merasa bersukacita dan bersukaria ketika adik-adik sekolah minggu selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hidupmu. Terberkatilah hidupmu dan tumbuh kembangmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang pada pagi hari ini menyapa adik-adik sekolah minggu HKBP Fajar. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa mereka. Sekiranya firman-Mu itu mampu dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu, mampu dihidupi, sehingga mereka boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam firman-Mu. Ajarkan mereka melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya mereka mampu bersukacita, supaya mereka mampu menanti semua karya-Mu di dalam ketenangan, di dalam ibadah dan pujian yang tetap kepadamu. Ya Tuhan Allah, kami juga membawa orang tua dari adik-adik kami, supaya tetap diberi kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan, penjagaan-Mu di seluruh proses hidupnya, ketika mereka harus mencari nafkah, mencari rezeki Tuhan untuk melanjutkan hidup dan menafkahi keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, dimanapun mereka menggantungkan hidupnya, supaya anak-anak sekolah minggu terberkati di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan, di dalam pendidikannya, di dalam kesehariannya. Ya Tuhan Allah, kami membawa semua adik-adik kami ini di dalam doa, supaya mereka tetap diberi kepintaran dan kebijakan. Sekalipun Tuhan di dalam tantangan dunia pada saat ini, mereka harus belajar dari jejaring sosial yang tentunya ya Tuhan, kami merasa bahwa itu tidak maksimal untuk membekali adik-adik kami seluruhnya. Tetapi ya Tuhan, kami percaya Engkaulah awal dari seluruh kepintaran dan kebijakan. Ketika kami tahu Tuhan bahwa itu berasal dari-Mu, maka kami meminta supaya Tuhan memberikan sebagai kekuatan bagi adik-adik kami untuk menghadapi dunia ini. Terlebih Tuhan, mereka mampu memenangkan segala pencobaan itu. Ya Tuhan Allah, ibadah kami ini yang diikuti oleh seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar, kiranya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Capen. Firman hari ini seperti biasa, kakak mau ingatkan, tertulis di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Mungkin ada adik-adik yang masih tertinggal atau cek-cek di rumah itu kurang terdengar, seperti itu ya. Kakak ulangi sekali lagi. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Mengenai apa tadi ya Kak Priska ya? Tadi Amang itu mengingatkan, sukacita itu sebenarnya ada di sekitar kita. Ketika bisa bangun pagi, kita bersukacita. Ketika bisa ketemu sama mama papa, itu juga sukacita yang luar biasa. Yang paling penting itu adalah ketika kita bisa bernafas dengan segar, dengan enak. Coba kita bayangkan sekarang Kak, berita di India. Untuk bernafas aja oksigen mereka udah susah kan? Iya. Tapi kita di sini Tuhan berkati, diberikan oksigen yang cukup untuk kita bisa bernafas. Jadi sukacita itu sederhana ya adik-adik. Nggak usah cari sukacita jauh-jauh ke mall. Mesti pergi keluar kota liburan, enggak. Di sini aja juga bisa ya Kak? Benar, bisa bersyukur itu artinya bisa bersukacita. Ya Kak? Oke. Hari ini memang luar biasa, penuh sukacita. Ya adik-adik, kita mau melanjutkan ibadah kita seperti tadi sudah bersukacita. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus lewat persembahan kita ya. Dikeluarkan persembahannya ya Iya. Kak? Jangan dikerumuk-kerumuk. Oh iya kakak, Adik-adik sekolah minggu yang di rumah persiapkan persembahannya ya adik-adik. Jangan dilipat-lipat ya. Kita angkat sama-sama persembahan kita nih. Sekali lagi adik-adik ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Ya adik-adik. Persembahannya bisa minta tolong sama orang tua Kak, dititipkan ke sintuaweknya masing-masing Oh iya Kak agar Lasma. dapat diserahkan ke gereja. Iya benar sekali Kak Lasma. Kita mau menyudahi ibadah kita ini ya. Iya. Kita mau menutup ibadah ini Kita mengundang dengan Amang lagu Pendeta apa lagi ya? ke depan. Kita doa dulu. Kita Iya. undang Amang Pendeta ke depan. Kita doa penutup dulu Kak. Baru kita bernyanyi kembali ya. Kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke Kak, kita mau menceritakan ya Kak ya. Mau berbagi berita terbaru. Apa itu Kak dia? Salah satu ya. Ya, Kakak-kakak sekolah minggu sepelayan kita itu Inang Mitra. mamanya ya. Orang Atau tuanya. Orang tua Inang itu sudah dipanggil Tuhan Yesus. Jadi kita semuanya guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu mengucapkan turut berduka cita kami kepada keluarga besar Inang Mitra ya. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Seluruh pergudungan juga
Parhalado, Parhalado, ya, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, kiranya semua keluarga diberikan kekuatan, terlebih kesehatan. amin. Oke, untuk minggu depan ayat bulanannya sudah yang baru, itu kita ambil dari Titus 3 ayat 5. Ayo. Sekali lagi kakak katakan diambil dari Titus 3 ayat 5. Adik-adik boleh menghafal, nanti dikirimkan tetap melalui Kak Irut ya. Yang paling cepat mengirimkan kita akan tayangkan di ayat bulanan minggu depan. Dan satu lagi ada juga Kak, buat anak-anak sekolah minggu yang dari week 1 sampai week 13 yang berulang tahun di minggu ini, Parhalado dan Pergodungan dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Sampai jumpa di minggu depan ya Kakak Dia. Siap, Kakak kita Prita. nyanyi lagu terakhir dan ini harus semangat ya. Iya. Lagu terakhir kita Kak Etin. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo semua rohnya bangkit. sama-sama bilang shalom adik-adik, shalom adik-adik. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu ya. Ayo sama-sama kita angkat pujian ini adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa dalamnya, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya.